Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih file gitu guys ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat ya. Jadi kita lihat prediksi tentang keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat ya. PAL 1, PAL 2, ini PAL 3. Oke, silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan ini energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Baiklah. Jadi langsung aja kita lihat keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat. PAL 1, 2, 3. Oke. Ini disimpan dulu guys. Oke. Baiklah. Ini dia. Kita mulai dari PAL 1. Pilihan pertama. Kalian yang memilih ini kartu pertama. Tara. Wah. Di sini kalau aku lihat ya. PAL 1, keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat. Ini ada yang mau masuk ke hidupmu ya. Ada yang masuk bentar lagi ke kehidupan kamu. Dan aku ngerasa ini udah bagian dari takdirmu. Ini udah bagian dari garis kehidupanmu ya. Mungkin kamu sudah tahu orangnya. Kamu mungkin udah kenal orangnya ya. Atau vice versa. Ya bisa aja ada yang udah kenal banget ya, tapi ada yang nggak terlalu. Cuma aku ngerasa di sini orangnya punya strong connection, punya koneksi yang sangat kuat sama kamu. Jadi kalau orang itu datang, entah hadir lagi, datang lagi gitu, itu memang sebuah keajaiban dan memang udah bagian dari garis hidup. Udah bagian dari takdir gitu loh, say ya. Gitu guys. Jadi aku ngerasa itu sih. Kamu akan ngelihat takdir kehidupanmu, garis hidupmu itu seperti apa. Ini ada yang memang udah tertulis dari sananya ya. Udah tertulis dari kehidupan sebelumnya atau ya udah digariskan dari sananya gitu. Memang udah kehendak ilahi, kehendak Tuhan atau ya ada sih rencana Tuhan sampai akhirnya kamu akan melihat oh takdir aku ternyata sama dia ya, atau dia takdirnya sama aku kah. Nah gitu sih maksudnya. Terus ada keajaiban ini dari orang yang tidak terduga mau menuliskan pesan ke kamu ya. Ini bisa siapa aja. Bisa aja orang yang aku bilang tadi ya. Orang yang punya koneksi sama kamu tuh bisa atau ada dari teman ya, ada dari keluarga sendiri bisa juga. Tiba-tiba menuliskan pesan ke kamu dan kamu bisa ngerasa ini ajaib loh, ajaib banget ya. Kayak misalkan nih, ada teman yang udah lupa lah sama kita, ya kan? Ada teman yang mungkin kayak, wah dia sepertinya gak ingat aku, tapi ternyata dia kirim pesan sama kamu. Dia nulis pesan kayak apa kabar, tapi ya keluarga juga bisa gitu, atau dia ya, orang yang dealing sama kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak, wah kalau dia sampai muncul lagi itu ajaib banget sih. Apa iya orang seegois dia, seego dia bisa muncul gitu. Ya kalau dia muncul dengan mengirim pesan kan
Itu bisa aja, dan kamu akan ngerasa, wah ajaib loh say. Ya keajaiban lah gitu. Oke. Thank you. Nah, oke. Jadi di sini kalau aku lihat ini ada berupa intuisi, firasat, kata hati, feeling, atau apapun yang kamu rasakan, yang kamu pikirkan, itu ada yang bisa menjadi kenyataan. Dan itu keajaiban dong, ya. Itu pasti keajaiban, aku ngelihatnya. Jadi di sini bisa aja kamu bentar lagi punya feeling ya. Dalam waktu dekat kamu punya firasat. Kayaknya ini yang akan muncul di hidup aku. Kayaknya ini takdirku. Yaitu yang akan jadi kenyataan ya. Ini beberapa tentang mimpi. Mimpi itu bagian dari intuisi ya. Entah beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, kamu bisa mimpi ini ono ya. Pokoknya ada nanti suatu saat ya. Nanti kamu mimpi sesuatu atau kamu mimpi seseorang. Dan itu sesuai dengan kehidupan yang nyata. Atau memang ya akhirnya nyata gitu. Oke. Dan aku ngelihat di sini akhirnya kamu berkumpul dengan seseorang kah ini atau beberapa orang, karena aku ngerasa ada yang mau melakukan perjalanan sampai akhirnya kita bisa berkumpul ya. Ini beberapa terjadinya mungkin akhir tahun ini sih. Ini ada yang akhir tahun ya, aku lihatnya. Akhir tahun ini kamu akan kumpul dengan seseorang atau beberapa orang, tapi ini orangnya tidak terduga ya. Bukan orang yang kayak ya udah wajar lah misalnya si ini si itu. Tapi kalau ini orangnya di luar dugaan ya. Kayak kita nggak kepikiran juga sih. Akhirnya akhir tahun sama dia, tapi ini bisa ya. Pokoknya orangnya kayak nggak terduga aja. Jadi tiba-tiba bisa kaget, kok bisa nih. Akhirnya akhir tahun ya, aku ketemu dia. Nah, ini siapa aja bisa. Oke. Dan aku rasa ada keajaiban dalam waktu dekat. Kamu akan tahu keaslian sesuatu atau keaslian seseorang ya. Misalnya, ya kamu akan tahu aja seluk-beluk tentang sesuatu atau seseorang itu. Kayak dia tuh gimana sih aslinya, kehidupan dia sebenarnya seperti apa. Ya kamu akan tahu itu, keajaiban-keajaiban itu. Dan ini kamu rasakannya bisa dari intuisi aja, makanya itu kayak ajaib loh. Ibarat kamu nggak perlu mencari tahu kemana-mana ya. Kamu tuh nggak perlu kesana kemari, kamu rasakan aja di intuisi. Karena ini ada leluhur ya, leluhur kamu ini ya. Ini leluhur ini ada seorang kakek ya. Kakek ini yang akan ngasih jawaban sama kamu. Bisa aja dalam waktu dekat kamu mimpiin seorang kakek-kakek, tapi mungkin ada nenek-nenek ya gitu. Kan leluhur itu bisa kakek nenek moyang. Nah, jadi dalam waktu dekat bisa aja seorang kakek ini ya, leluhur ini atau seorang nenek ini akan ngasih tahu jawaban sama kamu. Dan kamu akan rasakan di intuisi. Makanya aku bilang kamu nggak perlu cari tahu kemana-mana. Dari intuisi aja nanti akan terjawab. Dari kata hati, firasatmu itu benar. Kayak aku dapat deh jawabannya. Kayaknya begini deh orangnya. Kayak gini deh masalahnya. Atau dia hidupnya sebenarnya berantakan. Dia nggak bahagia. Ya itu sesuai deh. Sesuai sama kenyataan gitu ya. Oke. Terus ini ada yang akhirnya kembali ke hatinya yang murni gitu. Dia akan kembali sesuai dengan keinginan hatinya. Atau istilahnya apa ya? Dia akan kembali ke dalam jati dirinya. Dia akan kembali ke hatinya yang murni. Dia akan lihat hatinya bahwa ya kalau dia memang mencintaimu, ya dia akan membuka pintu itu untuk kamu. Membuka pintu ini dalam artian ya menuju kamu gitu ya. Oke, kita lihat lagi.
Nah, baiklah. Jadi di sini ya, wah. Di sini kalau aku lihat, ini berapa kalian kamu akan menemukan titik terang atau jalan keluar. Dan itu kayak sebuah keajaiban juga sih. Soalnya kamu dapatkan ini sendiri. Kayak aku bilang, kamu nggak perlu cari kemana-mana gitu. Kayak kita punya masalah atau kita ada persoalan ya. Termasuk kita masalahnya sama dia, persoalannya sama dia. Dan itu ternyata bisa terselesaikan dengan menemukan jawaban, menemukan jalan keluar, dan itu dari diri sendiri ya. Contohnya aku dengar aja intuisi dan aku menemukan jalan keluarnya, menemukan titik terangnya. Makanya ini kamu luar biasa banget ya. Mungkin leluhur kamu itu loh yang bekerja. Jadi aku rasa ada semacam lembaran baru yang memang dipersiapkan untuk kamu. Lembaran baru ini ya kamu menjadi sosok yang baru, sosok yang hebat, yang benar-benar gak bergantung dengan siapapun. Bahkan untuk cari jalan keluar, cari solusi juga kamu bisa sendiri. Karena ini ada leluhur di dalam dirimu. Jadi kamu tinggal ya minta aja insight itu, minta aja masukan-masukan itu dari leluhur. Maka kamu akan dikasih jawabannya. Wah, luar biasa ya say. Hebat banget ini yang milih PAL 1. Dan aku ngerasa keajaiban luar biasa sebentar lagi. Kamu akan menjadi inspirasi ya. Kamu kayak orang yang akhirnya bisa dipercaya. Mungkin ada omongan kamu itu yang benar. Ada tingkah lakumu, perbuatanmu itu yang benar. Jadi ada yang ngerasa sebenarnya kamu orang yang benar. Kamu orang yang baik. Kamu yang pantas dipercaya. Jadi ya gitu. Mungkin akhirnya ada yang menyesal aja kalau nggak yakin sama kamu. Akhirnya ada yang menyesal ya kalau udah sia-siakan kamu lah. Padahal kamu kayak suhu banget ini ya. Kamu kayak orang yang luar biasa aku rasanya. Oke? Sekarang bentar. Kita lihat dari sini ya. Aku shuffle dulu. Oke, thank you. Wah, di sini kalau aku lihat, ini benar-benar ada cahaya yang akan masuk ke dalam dirimu ya. Ada cahaya. Cahaya ini berupa kejelasan. Mungkin kamu akan mendapatkan kejelasan tentang sesuatu atau seseorang. Ini yang terutama kejelasan hidup sih, kayak keuangan gitu aku rasanya ya. Nah kan, tentang intuisi lagi nih. Wah, bagus banget ini intuisimu PAL 1. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini, jangan tolak intuisimu ya. Jangan tolak kata hatimu. Kalau kamu ngerasa ini kayaknya akan terjadi sesuatu, ya itu yang akan terjadi. Kalau kamu ngerasa ini sih yang dirasakan seseorang, ya memang itulah adanya. Ya aku bilang tadi. Misalnya aku punya feeling aja gitu, say. Ya aku punya firasat dia nggak bahagia, dia tuh kehilangan aku, dia tuh menyesal. Ya memang benar, ini kartunya udah ngejawab semua gitu. Udah ngejawab gitu, say. Ya guys. Kemudian di sini aku ngerasa mungkin kamu bisa punya koneksi dengan orang yang rumit ya, hubungan yang rumit, hubungan yang sulit. Beberapa di sini ya kita sulit gitu ya menjalani koneksi ini. Aku ngerasa ada tembok yang tinggi sebagai penghalang, pertentangan, rintangan, perbedaan. Itu kayak adalah gitu beberapa. Tapi kamu akan menemukan kejelasan itu. Kejelasannya ini tentang kita ya, status kita pada akhirnya seperti apa. Kita bersama atau enggak. Dan aku rasa di sini ada orang yang mau mengimbangi kebaikanmu. Kalau dia tahu kamu berjuang ya aku berjuang gitu. Kalau aku tahu memang kamu orangnya mau berjuang, ya aku akan berjuang.
Terus di sini akhirnya seseorang mencintai kamu begitu dalam dan dia mengalami penyesalan yang luar biasa kalau dia sia-siakan kamu, ya. Ini dia baper banget sebenarnya. Dia akan jadi orang yang apa ya? Mungkin tadinya dia bisa tega, bisa kejam sama kamu, tapi di sini dia akan baper ya. Ini energi orang yang ujung-ujungnya dia yang galau, dia yang bingung sendiri. Dan kamu mungkin akan ngelihat sih, wah ternyata orang seperti dia bisa juga yang menyesal, ya bisa lah say, ya kan? Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, wah, oke. Jadi di sini aku ngerasa ada juga keajaiban tentang seseorang ya. Dia kehilangan siapa ini nantinya ya. Ini bisa seseorang yang ada urusan dengan kamu, seseorang yang pernah kamu kenal, seseorang yang pernah berurusan lah sama kamu, itu akhirnya dia kehilangan. Entah dia akhirnya kehilangan seseorang atau akhirnya dia berpisah dengan seseorang gitu. Dan ini berapa ada yang sesuai intuisimu gitu, kayak ya udahlah say, orang kayak dia ya, orang seperti dia ya kita lihat lah ya kan, ujung-ujungnya muncul kok ya, memang muncul gitu say. Memang hadir lagi, ini ada cinta yang bersemi lagi loh, aku ngelihat begitu. Ada yang kayak ngerasanya tertuntun aja menuju kamu. Ini beberapa tertuntun oleh leluhur ya. Tapi ada juga ya intuisinya yang bermain ya. Kata hatinya itu sama kayak kamu. Jadi kalau orang kayak gitu ujung-ujungnya mendengar intuisi. Kayak ya kalau sama kamu ya udahlah sama kamu aja gitu. Jadi ada yang ujung-ujungnya nih cintanya bersemi kembali sama kamu. Bersemi lagi lah buat kamu ya. Oke kan? Wah. Sebenarnya ini bagus ya, file 1. Aku ngerasa untuk kerjaan, untuk keuangan juga ini akan bersemi lagi. Rezeki-rezeki itu ada lagi buat kamu. Ini beberapa kalian rezekimu nggak putus-putus ya, kayak berputar-putar terus ya. Rezekimu ada terus ya, itu kayak keajaiban. Karena memang kamu orangnya punya kebaikan. Jadi hidup kamu pasti ada perkembangan dan perkembangan gitu ya. Oke. Sekarang nah, aku kasih huruf dulu ya. Ada huruf Y, ada R, ada I, ada H, M, ada T, ada G, ada D, S, ada W, ada C, ada N, E, ada A, J, O, K, ada B. Oke, bulan berkaitan ya. Di sini ada bulan Juni, Oktober, ada Februari, ada Juli, ada Desember, bulan Mei, ada bulan November, ada September. Oke, zodiak berkaitan ada Scorpio, Capricorn, Leo, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Gemini, ada Libra. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini PAL 2 ya guys.
Pal 2, pilihan 2. Kalian yang memilih ini kartu kedua. Tara. Wah, wah. Itu 2. Pal 2. Keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat, ya kan? Nah, ini ada tentang rahasia, Kak, ya. Rahasia. Akan ada rahasia yang terbongkar sebentar lagi, rahasia yang akan terungkap sebentar lagi. Ini jangankan rahasia seseorang ya. Jangankan tentang yang ditutup-tutupi seseorang. Ya bukan hanya tentang manusia gitu. Tapi ada juga yang kayak memang rahasia ilahi ya. Rahasia Tuhan itu akan ditunjukkan sebentar lagi. Kayak misalnya kamu akan tahu dia ini kalau hadir di hidup kamu, kalau memang akan datang ke hidup kamu, itu tujuannya apa, maksudnya apa, ya kamu akan tahu. Dan aku ngerasa di sini beberapa ya, ada yang dalam waktu dekat, mungkin beberapa minggu ke depan ya. Ini ada yang hitungannya minggu gitu, beberapa minggu ke depan, kamu bisa aja melihat bayangan-bayangan putih ya, kayak gini. Kamu akan melihat bayangan-bayangan putih secara kasat mata atau ya sadar gak sadar gitu aku rasanya. Dalam waktu dekat kamu bisa ngelihat bayangan putih itu. Tapi ada juga yang kayak ngelihat seperti ada yang berjubah putih, seperti ada yang berjubah hitam gitu ya. Aku rasa begitu. Dalam waktu dekat ada kayak gitu ya. Ini beberapa minggu kita bisa melihat entah sadar gak sadar gitu. Ada yang seperti berjubah putih atau berjubah hitam. Itu kayak ngikutin kita gitu. Atau ngintip-ngintip kita aja, memantau kita gitu. Yang berjubah-berjubah ini. Nah, itu ada tandanya gitu Kak ya. Kalau kamu menemukan entah secara kasat mata ya, atau sadar gak sadar lah, ada yang berjubah putih ya, itu tandanya baik ya. Kalau ada yang berjubah putih, itu artinya yang akan segera hadir itu adalah yang baik, yang positif ya. Kalaupun orangnya pernah toksik, pasti dia udah berubah lebih baik. Pasti dia akan bersikap lebih baik. Tapi kalau ada yang berjubah hitam, ya itu kita harus waspada ya. Bisa aja nanti akan hadir itu orang-orang yang manipulasi, yang toksik, yang negatif gitu. Jadi kamu akan dikasih tanda-tandanya gitu ya. Ada rahasia-rahasia yang orang belum tahu tapi kamu udah dikasih tahu duluan gitu Kak ya. Contohnya itu tadi. Ya lihat aja ada yang berjubah cerah-cerah gitu enggak? Ya berarti ada yang positif nih. Yang positif akan segera hadir. Tapi kalau yang gelap-gelap gitu, jubah hitam lah, apalah, ya itu peringatan aja supaya waspada sama dunia tipu-tipu ini ya. Gitu. Jadi kan kayak ajaib ya. Oh, berarti aku ngelihat ini ya adalah rahasia yang akan terungkap tentang itu. Dan itu kan kayak ajaib ya. Kamu udah tahu gitu loh sebelum itu terjadi ya. Thank you. Wah. Tara. Nah. Pal 2. Ini aku ngerasa banget ya. Seperti ada pencerahan itu yang kamu dapatkan. Lewat tanda-tanda dari semesta. Ya, bisa kayak kita lihat bayangan putih, bayangan hitam kayak tadi ya yang aku bilang. Tapi ini aku ngerasa ada juga tanda-tandanya itu ya. Pokoknya kalau kamu ngelihat sesuatu seperti bercahaya, itu tandanya ada kabar baik aja aku rasanya ya. Mau kamu lihat sosok yang berjubah putih lah, mau kamu tiba-tiba ngelihat semacam wah kayaknya cerah nih hari-hari aku, kayaknya cerah kehidupan aku, memang cerah nanti kabarnya gitu. Tapi kalau sebaliknya ya sebaliknya. Jadi itu kayak kamu akan dapat pencerahan itu dari semesta. Ini memang apa ya, memang spesial buat kamu.
Karena kamu itu orangnya kan penuh dengan misteri ya. Yang milih pile ini, kehidupanmu itu penuh dengan misteri, penuh dengan teka-teki ya. Atau kamu dealing dengan orang yang penuh misteri, misterius, tertutup, atau ya gitulah, menyebalkan ya. Aku rasanya ada yang gitu. Cuma ya itulah, Tuhan kan bisa ngasih kemudahan di balik kesulitan ya. Contohnya gini juga, kayak kamu lihat tarot ya, kamu tertuntun lihat tarot, ini kan kemudahan yang diberikan ilahi di balik kesulitan-kesulitanmu. Gitu sih, luar biasa ini ya. Tapi ada yang kayak memang itu tadi, dalam waktu dekat ada seberkas cahaya yang kamu lihat, dan itu ya tandanya udah makin dekat aja ya. Cahaya itu kan menandakan kebahagiaan, kabar baik, itu udah dekat banget gitu ya. Oke, dan aku ngerasa ada juga yang ajaib ini tentang rasa sayang ya. Mungkin ada dalam waktu dekat ini orang yang akhirnya dia akan menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu ya. Dia akan menunjukkan bahwa dia peduli sama kamu. Aku ngerasa gitu. Ibarat kayak gini ya. Yang tadinya kita ngelihat seseorang seperti mengabaikan, seperti cuek gitu. Ya akhirnya nggak cuek lagi. Akhirnya dia mau berbelas kasihan, mau menebar cinta, kasih sayang ke kamu. Jadi kayak ya nggak nyangka, itu kan kayak keajaiban dunia gitu loh, say. Oke, kita lihat lagi lah. Nah, aku shuffle. Oke. Kita lihat. Nah, di sini, wah, kamu akan tahu ini ya, siapa aja orang yang suka sama kamu. Kamu tahu nanti siapa aja yang menyukaimu, yang ada hati sama kamu akan tahu. Tapi kamu juga tahu tentang orang-orang manipulasi dalam waktu dekat. Kayak yang gak suka sama kita kamu tahu, yang iri sama kita ya kamu tahu gitu ya. Gitu. Jadi kayak luar biasa juga ini ya. Sebenarnya mungkin kayak sosok tak kasat mata ini yang akan selalu memberitahu kamu tanda-tanda baik dan tanda-tanda bahaya gitu. Misalnya kayak tadi itu, kalau kita rasa cerah nih, kayaknya positif banget, ya memang positif gitu. Tapi kalau kamu rasa kayaknya ada yang nggak beres, kayaknya ada yang nggak benar, kayak ngerasa gelap aja gitu, ya itu tanda-tanda berbahaya. Jadi ya waspada aja, waspada terhadap orang-orang manipulasi, orang-orang yang drama, orang-orang yang merugikan. Itu buat apa ya? Terus aku lihatnya, oke. Dan aku rasa ada keajaiban gini juga. Dalam waktu dekat kamu akan ngerasa dibuntutin ya. Dalam waktu dekat kamu akan ngerasa diikuti. Entah diikuti sosok tak kasat mata ini ya, atau kamu ngerasa kayak ya nggak tahu ya, saya kayak diikuti aja. Kayak ada yang memantau aku terus dari jauh. Ya itu benar adanya. Tapi itu bisa menandakan real fakta gitu. Contoh, kalau kamu ngerasa kamu diikuti, dipantau terus dari belakang, ya memang ada seseorang yang memantau kamu. Jadi itu kayak, itu jawaban, itu pertanda gitu. Ya kamu harus tahu, ini tanda-tandanya. Kalau kamu ngerasa seperti dibuntuti, diikuti, ya memang ada selalu yang kepo, yang penasaran sama kamu. Ya, itu aja kok repot. Jadi apa yang kita rasa di dimensi berbeda itu sesuai fakta. Itulah jawaban dari dimensi berbeda yang ngasih tahu ke kamu, inilah kenyataan ya. Kamu akan lihat nanti sesuai fakta gitu. Oke. Thank you. Nah, wah. Ini spiritual banget ini pal 2 ya. Jadi aku ngerasanya, ya pokoknya ada nih bentar lagi ya. Ada bentar lagi kejadian-kejadian aneh yang kamu alami
Dan itu sebenarnya petunjuk buat kamu, ya. Itu petunjuk banget buat kamu. Kejadian aneh itu tadi ya bisa ngelihat sosok kayak seperti mengikuti kita. Ya memang di dunia nyata banyak yang mengikuti kamu, banyak yang penasaran sama kamu, ya. Itu Kak. Oke. Dan kalau kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak enak nih, ya, kayak perasaan aku nggak enak, ya memang nggak enak yang akan terjadi. Jadi kayak ajaib ya. Tapi kalau kamu kayak orang yang bisa senyum-senyum sendiri, kalau kamu misalnya hari ini happy, hari ini bahagia, memang yang bahagia itu yang akan terjadi, ya. Jadi bagus banget ini. Kamu akan diberitahu sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Kayak misalnya akan terjadi kebahagiaan, ya kamu akan bahagia duluan, akan ngerasa senyum-senyum, nggak tahu bawaannya senang gitu. Tapi memang akhirnya senang itu yang terjadi. Tapi kalau kita rasa perasaan nggak enak gitu, memang yang nggak enak yang terjadi gitu, ya. Oke, shocking moment di sini. Ada momen tidak terduga bisa terjadi tentang seseorang, ya. Mungkin apa ya? Yang milih Paldua ini, kita pernah ya diabaikan orang, disakiti orang, atau orang ini pernah pasif, pernah banyak diam. Ya akhirnya kita diam ya. Akhirnya kita bisa diam, bisa pasif, ya kita tahu diri lah, kita bisa sadar diri. Cuma ya gitu. Kita kan kalau udah ngerasa tahu diri, nggak dihargai ya kita menarik diri dan menutup diri dong. Nah saat kita menarik diri, menutup diri, kita kan males ya terhubung dengan dunia luar. Bahkan kita males juga untuk tahu dia seperti apa di sosial media. Beberapa kan jadi males juga memang main sosmed. Tapi kamu tahu semuanya di tarot ini. Ya kamu tertuntun lah, diberi kemudahan di balik kesulitan ya. Kamu tertuntun melihat tarot. Jadi di tarot ini kamu bisa tahu banyak hal gitu. Dan apa ya, kamu pasti bisa dong akhirnya tahu, oh ternyata begini energi dia, ternyata begini kehidupan dia, oh ternyata dia menjalani karma, oh ternyata dia menjalani tabur tuai, ada karma buruknya dia gitu. Cuma ya kamu nggak mau cari tahu di dunia luar gitu. Ini berapa kalian ngerasa ya udah aku udah tahu di tarot ya cukup gitu kan. Dan itu memang akhirnya akan terjawab sesuai dengan kenyataan. Kayak kamu tanpa lihat sosmed juga, tanpa terhubung dari dunia luar juga kamu udah tahu, dan itu nanti sesuai kenyataan. Bahkan kamu di sini nanti ada rasa iba, ada rasa kasihan. Ya kasihan juga lah kalau memang dia menjalani karma itu. Oke, dan aku rasa ini ada keajaiban tentang ada seseorang yang bersaing atau merasa berkompetisi sama kamu karena ada rasa iri hati sama kamu ya. Cuma apapun yang terjadi tetap kamu pemenangnya ya. Ini berapa kalian bisa memenangkan drama atau bahkan memenangkan hati seseorang ini ya, gitu. Dari sekian banyak yang dia fokuskan, mungkin ada yang dia fokuskan yang lain, tapi matanya ini tertuju sama kamu. Itu kayak keajaiban ya. Wah akhirnya aku pemenang gitu. Pemenang di hati seseorang bisa ya. Kita itu nggak bisa dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya kamu tuh versi terbaik dari dirimu ya. Nggak ada orang yang seperti kamu. Jadi kamu tetap setidaknya menjadi pemenang untuk dirimu sendiri. Oke. Dan aku ngerasa ini dalam waktu dekat beberapa kalian ya. Ada kalian ini yang akan dicari-cari orang ya. Dicari-cari orang yang suka sama kamu, tapi bisa juga dicari-cari sama orang yang iri sama kamu ya. Jadi kadang kita kan ngerasa kayak ya udahlah, aku tuh nggak dibutuhin gitu loh. Ya, mereka itu nggak butuh aku. Aku ini apalah, say. Nah, tapi ternyata kamu tuh luar biasa gitu. Ini beberapa kalian akan banyak berkah, akan banyak anugerah yang akan diberikan sama kamu. Karena kamu tuh orangnya punya kesadaran ya. Kesadaran bahwa ya kita harus tahu dong kapan waktunya kita fokus sama diri sendiri. Apalagi kalau kita nggak dihargai. Ya udah, kita bikin batasan gitu.
Kita fokus sama diri sendiri dan akhirnya kamu dapatkan ini. Apa yang kamu mau itu ada beberapa yang terkabul ya. Nih, aku sih maunya ini loh say, maunya itu. Pokoknya dari sekian banyak keinginanmu, itu ada loh beberapa yang terkabul. Pengen punya ini, pengen punya itu, pengen ada hasil kerja yang begini, begitu. Ada pencapaian ini itu bisa terkabul ya. Dan itu yang membuat kamu nantinya bernilai, berharga banget di mata orang. Jadi orang-orang kayak pengen mencari kamu, termasuk yang menaruh hati sama kamu dan iri hati sama kamu. Tapi ya kamu kan akan diberikan tanda-tanda ya. Kalau ada orang yang gak benar ya, kamu akan tahu. Orang yang benar kamu pun tahu. Ya kalau kamu tahu ada yang positif, kamu udah tahu duluan. Kalau ada yang mau manipulasi, kamu udah tahu duluan. Jadi di sini rahasia-rahasia itu, misteri-misteri itu sebelum terjadi kamu udah dikasih tahu, ya. Oke. Baiklah, kita lihat lagi. Nah, wah, ada energi fulfillment, wih luar biasa ya. Oke. Jadi ada keajaiban luar biasa ya, yang luar biasa dalam waktu dekat. Mungkin kamu akan menerima permohonan maaf dari orang lain, dari seseorang gitu. Yang kamu ngerasanya, orang kayak dia, udah diam, pasif. Diam aja gitu, dia kayak batu selama ini. Atau ada orang gak jelas. Ya akhirnya dia jelas gitu, paling nggak ada masanya ini, ada yang mau memohon maaf sama kamu, ada yang nantinya mungkin minta maaf sama kamu ya. Ini bisa tentang seseorang itu, teman juga bisa, keluarga sendiri juga bisa ya. Ya tentang urusan asmara, teman, keluarga itu ada aja yang bisa minta maaf sama kamu. Kalau memang salah, ya aku minta maaf gitu. Terus di sini ada yang mau melindungi kamu gitu ya. Jadi kayak keajaiban ya. Orang kayak aku akhirnya dilindungi gitu say ya. Ada para penjaga, leluhur, malaikat, spirit guide itu menjaga, melindungi aku. Dan sekarang ya ini ada ya, bentar lagi nih dalam waktu dekat. Ya keluarga jadi peduli banget sama kita. Keluarga jadi pengen melindungi kita. Teman-teman juga jadi pengen melindungi kita. Ya mungkin ada orang yang dealing sama kamu juga gitu. Teman, rekan, gebetan, mantan, pasangan atau siapa yang pernah ada urusan sama kamu. Itu jadi ada rasa-rasa ingin melindungi kamu. Karena kamu tuh kayak berlian gitu. Berlian itu kan layaknya dijaga. Cie. Oke. Baiklah, lanjut ya. Ini ada huruf I. Ada huruf S. Ada V. Ada P. D. U. Ada G. Ada F. Ada Z. Ada C. Ada A. Ada E. Ada M. T. R. Ada L. Ada Q. Oke. Nih ada satu lagi ya. Satu lagi guys, huruf H. Bulan berkaitan, ini ada bulan April, ada bulan Juni ya, Juni, Maret, ada Agustus, ada bulan Mei. Oke. Ini susah banget nariknya. Wah. Mei, Januari, Juli, Februari. Oke, zodiak berkaitan ada Virgo, Leo, Taurus, Cancer, Pisces,
Sagittarius, Aries, ada Scorpio. Sampai sini dulu ya, ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, ini pilihan 3 ya. Kalian yang memilih ini kartu ketiga. Tara. Pil 3 guys. Nah, keajaiban yang luar biasa dalam waktu dekat. Aku ngerasa akan ada banyak hal yang kamu dapatkan di dalam kesendirian ya. Akan ada banyak hal yang kamu bisa dapatkan di dalam kesendirian. Contoh, aku mau menyendiri dulu gitu say ya. Dalam waktu dekat mungkin ya menyendiri aja dulu, menepi dulu, fokus sama diri sendiri aja dulu ya. Dan akhirnya banyak hal yang kamu dapatkan. Banyak hal bisa kamu fokuskan, banyak pencapaian, banyak yang bisa terwujud dalam waktu dekat gitu. Oke, bahkan ini aku ngelihat ketenangan, kedamaian itu bisa kamu dapatkan di dalam kesendirian ya. Ini beberapa kalau memang mau healing, mau menenangkan diri, mau menyembuhkan luka batin ya. Dalam kesendirian kamu bisa. Karena di sini banyak yang membantu kamu. Alam semesta, para penjaga itu membantu kamu untuk healing, untuk tenangkan dirimu dan menggapai hal-hal yang ingin kamu wujudkan. Itu bisa terjadi ya. Dan aku ngerasa ada yang luar biasa ini ya dalam waktu dekat tentang seseorang ya. Mungkin ada seseorang yang ngerasa ya dia kayak nggak butuh kita gitu loh say, atau dia kayak kurang menghargai, cenderung mengecewakan. Mungkin ada seseorang yang melakukan hal-hal yang menyakitkan gitu, seolah-olah dia kayak bisa tanpa dia. Dia bisa tanpa kita gitu. Seolah-olah kayak nih orang sosokan gak butuh gitu ya. Orang ini sosokan gak butuh atau sosokan bisa aja gitu tanpa kita. Tapi aku ngelihat ya, kalau dia menjauh dari kamu, dia akan semakin dekat sama kamu. Sebenarnya gitu. Contoh, aku mau menjauh bodoh amat gitu. Tapi bukannya malah lupa sama kamu, malah terbayang terus sama kamu. Di sini saat dia sendiri, saat dia menepi, bahkan mungkin kalau dia dalam keramaian, dia pasti tetap merasa kosong. Karena yang connect sama dia itu kamu. Makanya di mana-mana ada bayangan kamu, ya. Jadi kayak lucu aja ya. Niatnya ya mau menjauh tapi kok malah makin mendekat energi kita ya gitu. Ada yang seperti itu, kayak ajaib ya. Ini beberapa ada yang ngerasa terkoneksi tapi kok kayak ilusi, tapi itu ada yang fakta loh. Dan kalau kamu lihat kejadian itu, kenyataan itu dalam waktu dekat ya, itu kan kayak keajaiban gitu. Kita lihat, nah, oke. Jadi di sini aku ngelihatnya ya, ini ada kalian yang koneksinya dijaga, dilindungi oleh para malaikat, ya, oleh para penjaga juga gitu ya. So, aku ngerasanya seseorang ini akan diberikan hidayah, akan diberikan ilham, akan diberikan petunjuk tentang koneksi kalian. Ini ada yang akhirnya mau bersikap bijaksana ya. Dalam artian ya kalau misalnya kita memang sayang, memang cinta, ya lakukanlah sesuatu, ya kan? Nah. Ada yang gitu, ini gregetan sih energinya, atau orangnya bikin gregetan sebenarnya.
Cuma di sini dia akan apa ya? Dia akan dihajar habis-habisan oleh semesta, ya. Di sini akan ada yang ya akhirnya dia dihajar oleh alam semesta ini supaya dia bergerak, supaya dia tuh sadar dia harus ngelakuin sesuatu, dia harus berbuat sesuatu. Kalau memang sayang ya lakukan sesuatu, kalau memang cinta lakukan sesuatu. Jangan hanya diam 1000 bahasa, sosokan gak butuh, ya kan? Nah, jadi ya gitu, gregetan gitu. Oke. Ini kan kelihatan ya, kelihatan banget ini. Dia mau bersembunyi dimanapun, di mana-mana ada wajah kamu, ya. Dia mau bersembunyi di mana, dia mau sembunyi di semak-semak, tetap aja ada wajah kamu. Dia mau bersembunyi di ujung dunia juga ada wajahmu, ya. Ini kayak keajaiban ya, keajaiban banget. Ada orang mungkin niatnya mau menjauh, tapi akhirnya koneksinya makin dekat banget gitu. Kayak kita seperti ikatan jiwa ya. Kita seperti udah berpasangan secara jiwa gitu. Oke, dan ini ada yang mau datang atau hadir lagi, tapi orangnya kamu sudah kenal. Ada ini pada akhirnya kembali ya. Mungkin mantanmu yang kamu rasa nggak mungkin lah orang kayak dia gitu say, atau kayak nggak ngarep juga, tapi kok mantan orang masa lalu itu ada yang kembali, ada yang datang lagi. Teman lama, kawan lama bisa juga ya kan, pokoknya orang masa lalu aja aku rasanya. Oke. Nih. Jadi guys, nah di sini aku ngeliat ya, ada sebenarnya orang-orang yang merindukan kamu, dan ini memang mau melakukan sesuatu sama kamu ya. Kan kalau selama ini ya namanya hidup ini ya, dari zaman ke zaman sebenarnya makin banyak orang yang kejam ya. Hidup ini sebenarnya makin kesini ya makin banyak orang yang keji, makin banyak sebenarnya orang yang nggak punya hati. Jadi ada yang mungkin rindu, yang kangen sama kita, tapi kayak ya udah gitu, entah dia gengsi, entah egonya tinggi. Misal orang ini atau temanmu, keluargamu ada yang rindu, tapi kayak gengsi gitu. Cuma di sini ada nanti keajaiban itu. Kalau memang kangen itu, rasa rindu itu sudah tidak tertahankan ya. Kalau memang udah kangen banget, ya di sini ada momen yang duar gitu. Kayak ini nih, jeder gitu ya. Kayak pengen keluar dan pengen ngelakuin sesuatu buat kamu ya. Misalnya aku banyak diam, nggak mau ngelakuin apa-apa, tapi akhirnya aku mau keluar gitu, aku mau ngelakuin sesuatu buat kamu karena rindu ini udah nggak tertahankan ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat ada pertemuan yang bisa terjadi dan itu keajaiban. Wah, akhirnya dia mau ketemu aku, akhirnya dia menemui aku, atau akhirnya dia menghampiri. Iya, keajaiban sih, keajaiban dunia. Gitu aku rasanya ya. Dan aku ngelihat keajaiban dalam waktu dekat ini, kamu akan menemukan passion kamu, kamu akan menemukan talenta kamu, bakatmu. Kamu akan tahu, kayaknya aku harus ngerjain ini deh say, aku harus ngelakuin ini itu supaya aku menghasilkan, supaya aku mendapatkan rezeki. Kayaknya di sini rezeki aku kayaknya di sini, rezeki aku mungkin di sana. Nah mungkin kamu akan tahu itu kak ya. Makanya di sini berapa kalian kamu sebenarnya orangnya bisa juga banyak bertapa, bisa juga kamu menutup diri, tapi di situ kamu akan menemukan jawaban dan ya banyak hal lah tentang kehidupanmu. Contohnya apa sih yang harus kamu kerjakan supaya kamu ke depannya jadi orang sukses, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu jadi orang yang berhasil. Ya ada kayak gitu ya. Oke. Dan ada yang dalam waktu dekat ini tentang tanda-tanda komitmen ya. Misalnya ada yang terjadi ini tanda-tanda
kita jodoh dengan siapa gitu. Kamu berjodoh dengan siapa? Ada nggak tanda-tanda jodoh kamu sama dia gitu ya? Oke. Baiklah. Ini aku ngerasa kayak ada orang yang mau keluar dari sangkar ya. Ini entah dia atau kamu juga bisa. Kita juga bisa kayak gitu kan. Yang tadinya menutup diri akhirnya membuka diri. Yang tadinya kita kayak orang yang ya udah diam aja bertapa gitu, nonton tarot ya. Diam-diam gitu. Tapi akhirnya ada sih masanya. Dan itu memang ajaib sih. Karena ini beberapa dari kalian ya, beberapa dari kita ngerasa ya udah, mungkin lebih nyaman berdiam diri, mungkin lebih nyaman menutup diri, lihat-lihat tarot gitu. Tapi kan kamu juga harus membuka dirimu. Jadi ada keajaiban gitu. Gak nyangka juga ya orang kayak aku akhirnya harus membuka siklus baru di hidup aku, termasuk membuka diri gitu kak ya. Oke, dan ini ada keajaiban. Wah, siapa ini ya, akhirnya bisa menikah gitu. Ini kalian kalau ada yang sampai pernikahan ya, wah undanglah saya ya. Undang aku kak kalau ada yang jadi ya sampai pernikahan. Itu ajaib sih memang. Ya karunia Tuhan ya, itu kebaikan Tuhan. Oke, terus aku ngerasa ada keajaiban juga tentang seseorang. Mungkin kamu nggak akan nyangka, akhirnya dia nikah sama ini, sama Ono. Nah, mungkin punya teman ya, keluarga, saudara. Wah, akhirnya dia nikah sama si ini, si itu, gitu say. Ya guys. Kemudian di sini ada sebenarnya yang pernah punya konflik, ada yang sebenarnya pernah drama-dramaan atau mempermainkan. Tapi di sini dia jadi mikir untuk serius loh sama kamu. Mungkin dia bisa juga bingung selama ini karena dia ada opsi lain, pilihan lain atau fokusnya yang lain, entah kerjaan, keuangan atau orang lain gitu. Tapi ternyata di sini takdir itu berpihak sama kamu, ya. Ini berapa tentang takdir, destiny, garis hidup ya. Ini ada beberapa kayak pal lain ya, beberapa. Jadi kalau memang garis hidup dia adalah kamu, ya akhirnya dia ke kamu. Tapi ini bisa juga kayak ya keberuntungan itu berpihak sama kamu. Semesta berpihak padamu, gemoy ya. Dan akhirnya kamu yang terpilih. Kamu yang terpilih bisa berbahagia dengan seseorang ini gitu ya. Luar biasa. Ini ada yang akhirnya takut kehilanganmu. Tadinya kayak ya seolah-olah dia nggak butuh gitu say. Tapi ternyata dia butuh kamu. Karena di sini kamu yang bisa melengkapi dia loh. Kamu sebenarnya yang satu frekuensi dengan dia. Ini ada twin flame, ada soulmate ya aku rasanya. Jadi soulmate sama twin flame itu gak bisa dipilih gitu aja. Ada yang memang itu udah bagian dari garis hidup. Apalagi kalau itu sampai ke pernikahan, itu kan wah bahagia banget ya. Tapi setidaknya di sini ada pertemuan ya. Oke lah misalnya penyatuan itu ya memang rahasia Tuhan ya. Jodoh atau enggak itu kembali ke ilahi gitu, kembali ke kehendak Tuhan. Tapi di sini aku ngerasa setidaknya ada pertemuan ya dalam waktu dekat ini, beberapa bulan ke depan ada yang pertemuan itu terjadi dengan seseorang ini, dan ya itu keajaiban lah. Karena dar lah pokoknya aku rasa ya. Oke. Nah, wah, ini beberapa memang tentang healing ya. Tadi aku banyak bilang hal-hal tentang healing ya. Beberapa kalian ada yang bisa keajaiban itu kamu akan sembuh dari luka selama ini, sembuh dari masa lalu ya. Tapi kalau ini ada yang sakit beneran sembuh, aku lihatnya. Oke.
dan kamu punya energi healing. Kamu bisa ini, ada keajaiban menyembuhkan diri sendiri atau menyembuhkan orang lain. Misalnya, aku lagi nggak enak nih secara mental, ya, lagi nggak sehat secara mental. Ya, aku bisa sembuhkan diriku sendiri dengan berdiam diri, ya, connect pada Tuhan, semesta. Akhirnya aku sembuh, akhirnya aku healing. Nah, bisa juga menghealing orang lain gitu. Jadi kalau ada yang nggak sehat secara mental, itu bisa kita bantu, kita kasih nasihat, atau setidaknya kita jadi teman curhat, kita bisa jadi tempat curhat gitu, dan orang bisa sembuh dari luka batinnya. Atau memang kamu bisa ngelakuin sesuatu gitu ya, menghealing orang lain. Kan gemoy banget kamu ya. Gitu. Ini juga ada keajaiban tentang hoki loh, keberuntungan kayak aku bilang tadi. Mungkin bentar lagi ya, beberapa bulan sih ini ke depannya, keuangan kamu ada perubahan drastis ya. Tapi kamu harus berhati-hati. Kalaupun keuanganmu nanti naik, ya bisa juga turun kan. Namanya hidup. Hidup itu kan kayak roda berputar. Nanti keuangan kita bisa bagus gitu, say. Habis itu bisa berkurang. Ya pokoknya ya berjaga-jagalah mengelola keuangan ya. Oke. Wah. Oke. Di sini aku ngerasanya memang ada yang benar-benar kehilanganmu ya. Tapi entah dari mana itu nanti ada kekuatan dari seseorang, atau memang ada nanti kekuatan dari semesta diberikan untuk seseorang supaya dia mengungkapkan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Ini beberapa ada sih hal-hal yang akan terungkap berupa kebenaran, keadilan ya. Kita akan bisa lihat mana karma baik, karma buruk yang didapat seseorang atau kita gitu. Dan keajaiban ini bisa juga tentang ya rahasia itu, tentang jodoh ya. Kayak misalnya ya bisa aja kita nggak akan nyangka ternyata dia itu tidak bertahan sama si ini, ternyata dia tidak bertahan sama si itu, dan ternyata ya kita yang akhirnya sampai pernikahan. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi ya udahlah. Kalau itu terjadi ya syukuri aja, serahkan pada ilahi ya. Oke. Jadi semua itu kayak misteri banget ya, banyak banget ini. Aku rasa beberapa hal yang yaitu rahasia Tuhan ya. Apapun yang terjadi, terjadilah. Oke. Huruf berkaitan, huruf W. Ada huruf K, D, ada H, ada I, ada R, ada Z, ada C, V, ada J, ada M, ada G, ada huruf B, L, Y, ada T, ada S, ada F. Oke, bulan berkaitan ya. Ini ada bulan Juli, ada bulan Mei. Oke. Mei, Januari, Oktober, Desember, ada November, ada Maret, ada Februari. Oke, zodiak berkaitan Aquarius, Sagittarius, Gemini, Aries, Virgo, Pisces, Taurus, ada Cancer. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.